Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, di mana kita bersama-sama membaca Alkitab, firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Dengan maksud supaya kita mengerti seluruh rangkaian daripada rencana Allah atas bumi ini dan atas kehidupan kita secara pribadi khususnya bisa kita temukan. Dan agar kita mengerti, saudara, akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, membawa kita mengenal Tuhan dengan lebih baik dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya berharap senantiasa setiap pasal yang kita baca, saudara membacanya secara keseluruhan. Dan karena saya tidak membaca keseluruhan dan saya menyampaikan hanya beberapa ayat untuk memberikan kita pencerahan dari bacaan-bacaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber hidup yang telah memberikan kami Roh Kudus, Allah kami yang hidup, berdiam dalam kami, memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Roh Kuduslah yang membuka kebenaran-kebenaran firman Allah bagi kami, untuk kami hidup sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan di hidup ini. Demi nama Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara, kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, saudara-saudara, di sini kita akan membaca bersama-sama bahwa bangsa Israel tidak berada lagi di dalam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Dan akibat daripada itu, saudara, mereka melakukan apa yang menurut mereka benar. Dan setelah semua angkatan yang seangkatan dengan para tua-tua yang seangkatan dengan Yosua sudah meninggal, maka orang Israel, saudara, terjerat dengan apa yang menjadi dosa atau larangan Tuhan, yaitu menyembah kepada Allah yang lain, yang adalah sesembahan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Justru itu mereka jatuh ke dalamnya. Ini akibat, saudara-saudara, daripada kesalahan mereka sendiri yang tidak mentaati sepenuhnya akan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel jauh sebelumnya, supaya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, agar seluruh penduduk Kanaan itu mereka tumpas habis. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak melakukannya. Dan akhirnya Tuhan membiarkan orang-orang Kanaan yang mereka sisakan menjadi jerat. Dan Tuhan, saudara-saudara, bekerja di balik itu, bukan menjerat mereka, tetapi saudara-saudara, Tuhan menggunakan itu semuanya yang untuk membangun orang Israel, iman mereka, kepercayaan mereka, supaya mereka semakin teguh bahwa sesungguhnya Allah yang hidup itu adalah Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, tanah tempat mereka diperbudak, kepada tanah yang dijanjikan yang mereka tempati pada saat itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ujian-ujian ini yang mereka tinggalkan, pencobaan itu datang dan mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Akibat mereka jatuh, dikatakan bahwa ketika mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala itu, saudara, maka itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Ya, dikatakan demikian dalam bagian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang untuk Tuhan.
Jadi apa yang ditinggalkan, ketidaktaatan nenek moyang mereka sepenuhnya, Tuhan pakai saudara untuk melatih orang Israel menjadi tangguh dalam berperang. Nah, yang ditinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang-orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, Feris, Yehewi, dan Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mereka jatuh, saudara-saudara, di dalam dosa penyembahan berhala itu yang pertama. Dan juga yang kedua, di sini kita melihat bahwa mereka mengambil perempuan-perempuan dari bangsa itu yang merupakan larangan di dalam perintah Tuhan untuk tidak, saudara-saudara, menikahi akan lawan jenis mereka yang dari luar bangsa Israel. Yang kemudian menjadi gambaran bagi kita bahwa firman Tuhan berkata di Perjanjian Baru supaya orang-orang percaya tidak menikahi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena orang-orang percaya kepada Yesus dikatakan adalah orang-orang terang. Adalah terang-terang Allah ada di dalam. Bagaimana mungkin terang bisa bersatu dengan gelap? Itu adalah hal yang tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang melanggarnya, saudara. Dengan berkata bahwa nanti kan bisa kita menangkan. Tetapi dalam kenyataannya justru terseret, terbawa arus, saudara. Bukan dia memenangkan, tapi dia yang dikalahkan. Lalu mengikuti pasangannya itu, saudara-saudara yang tidak lagi percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertobat tidak bisa setengah. Bertobat, saudara-saudara, tidak bisa separuh. Bahwa ketika kita bertobat, benar-benar kita berbalik arah dari yang tidak benar, dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Enggak berbalik, berubah dalam pola pikir kita. Saudara-saudara, berubah di dalam cara kita memandang hidup, bukan berdasarkan cara pandang kita, tapi cara pandang Allah melalui firman-Nya yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini. Ini yang membuat kita bertahan kuat dan senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam kehidupan ini, saudara. Menjadi beribadah yang sejati. Beribadah yang sejati, saudara, bukan berarti rajin ke gereja. Itu hanya sebagian kecil dari ibadah. Ibadah yang sesungguhnya, bagaimana kita menerapkan hidup dalam kebenaran sehari-hari dalam menghadapi segala langkah hidup kita. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, mereka terjerat, orang Israel ini, akibat daripada itu. Mereka dikatakan kemudian di sini, ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah. Mereka melakukan yang jahat, saudara-saudara. Dan mereka melupakan Allah yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan kepada tanah susu dan madu. Nah, mereka beribadah kepada Baal, para Asyera. Lalu Tuhan membuat mereka kemudian terjual kepada bangsa lain. Inilah yang sering terjadi, saudara-saudara. Akibat ketidaktaatan orang-orang percaya, mereka seperti orang yang terjual, saudara-saudara, ke dalam berbagai-bagai penderitaan yang tidak seharusnya, ke dalam berbagai hal-hal yang tidak seharusnya dialami, yang tidak diharapkan. Ya, saudara-saudara, tetapi seperti terjual hidupnya ke dalam hal seperti itu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tetapi kemudian di sini dikatakan, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel yang bernama Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak mendengar
Dan Tuhan tidak pernah tidak menyelamatkan. Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah berubah di dalam misinya. Bahwa misi Allah adalah misi penyelamatan. Itulah sebabnya, saudara, kitab ini disebut hakim-hakim. Di sini Tuhan mengangkat seorang hakim atas kehidupan mereka, saudara. Mereka minta atau tidak, Tuhan angkat. Tuhan membawakan mereka seorang hakim dikala mereka jatuh, saudara-saudara. Nah, ini bukti kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis. Bahwa yang pantas mereka terima memang adalah mereka dihukum. Pantas mereka terima. Bahkan mungkin seharusnya mereka ketika dalam keadaan seperti itu dimusnahkan oleh bangsa lain. Bisa terjadi. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya, saudara-saudara, tidak bisa mengingkari janjinya untuk memilih, yang telah memilih, mengasihi bangsa itu sampai selama-lamanya. Dan saudara yang saya kasihi, dia mengangkat hakim. Hakim di sini bukanlah seorang hakim seperti di pengadilan kebanyakan di mana-mana sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, hakim di sini dalam bahasa asli Ibraninya, saudara, artinya penyelamat. Tuhan mengangkat seorang penyelamat ketika mereka berseru. Penyelamat yang pertama yang muncul di sini adalah Otniel. Dia dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Dia hanya dijelaskan bahwa dia adalah anak Kenas, adik daripada Kaleb. Nah, dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu berlangsung 40 tahun. Tapi kemudian ketika dia sudah meninggal, saudara-saudara, orang Israel kembali melakukan dosa yang sama. Dosa yang sama. Ini satu kebodohan, saudara-saudara. Untuk terus jatuh dalam dosa yang sama, dan itu lagi. Dan setiap kali itu terjadi, saudara-saudara, apa yang jahat mereka lakukan di hadapan Tuhan, maka terjadilah bahwa mereka kembali, saudara-saudara, memasuki hukuman akibat daripada dosa atau kesalahan mereka. Bahwa dibalik dari setiap kesalahan itu memang sudah tersedia hukuman di sana. Dan saudara, itu dialami oleh orang Israel. Dan akibatnya, saudara, mereka jatuh lagi dalam penghukuman. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Tuhan mengangkat seorang yang bernama Ehud. Yang dijelaskan di sini dia adalah seorang yang kidal. Kidal pada masa itu, saudara, dianggap adalah sesuatu yang tidak baik. Dianggap satu kelemahan. Tetapi justru Tuhan mengangkat seorang yang dianggap lemah, tidak berdaya, dianggap cacat kalau kita masa sekarang, saudara. Tetapi justru Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa itu. Sebenarnya sebuah, saudara-saudara, teguran juga kepada mereka, saudara-saudara, bahwa apa yang mereka anggap hina, justru itulah yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang mereka hinakan itu dengan menyembah berhala tetap mengasihi mereka. Saudara yang saya kasihi, Ehud, saudara-saudara, menyelamatkan bangsa itu. Dan itu berlangsung selama 80 tahun lamanya. Tetapi setelah itu Israel jatuh lagi dalam dosa yang sama. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Samgar. Nah, saudara yang saya kasihi, ini salah satu hakim dan mungkin satu-satunya hakim yang dicatat hanya satu ayat. Dan hanya dikisahkan tentang kepahlawanan dia saja, saudara-saudara. Apa yang dia buat? Bahwa ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga dipakai Tuhan menyelamatkan orang Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah dunia ini yang tidak menghiraukan Tuhan. Di tengah dunia ini, saudara-saudara, yang tidak mengabaikan Tuhan. Bahkan banyak orang meninggalkan dan menghina Tuhan, saudara-saudara. Dibutuhkan, saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini. Bahwa mereka bukan orang-orang yang diperhitungkan. Otniel,
bukanlah orang yang diperhitungkan. Adik Kenas, anak Kenas, adik Kaleb. Saudara-saudara yang saya kasihi, juga Ehud, seorang yang cacat, dianggap adalah orang yang lemah, orang yang dihinakan. Juga Samgar tidak dicatat asal-usulnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dianggap dunia ini lemah, apa yang dianggap dunia ini tidak berdaya, apa yang dianggap dunia ini hina, di dalam tangan Tuhan semua bisa berfungsi, bahkan lebih daripada apa yang manusia pikirkan. Tuhan bisa kerjakan dalam hidup seseorang. Di tengah dunia yang sedang hina, di tengah dunia yang sedang menolak Tuhan, di tengah dunia yang semakin marak kita lihat, LGBT makin naik, orang-orang yang meninggalkan Tuhan menjadi ateis menjadi semakin banyak. Saudara-saudara, dunia kekristenan sendiri sedang kacau balau kelihatan, saudara-saudara, dengan berbagai pengajaran yang masing-masing aneh-aneh, bahkan berusaha membuat hal-hal yang di luar dari kebenaran Alkitab. Kebenaran-kebenaran Alkitab dipelintir untuk kepuasan pribadi seseorang, untuk mengangkat diri dan kehidupannya, mencari popularitas dan sebagainya. Saudara-saudara, berbagai macam motivasi dari apa yang disampaikan keluar dari kebenaran. Tetapi sejak dari dulu, saudara, memang itu pekerjaan iblis yang selalu di mana ada hal-hal yang negatif, penyesatan, heran banyak pengikutnya. Tidak heran. Itu bukan lagi, itu sudah menjadi rahasia umum, saudara-saudara, bahwa para penyesat-penyesat itu selalu ada yang mengikuti dan pengikutnya begitu banyak. Karena iblis bekerja di balik itu, menarik orang-orang, saudara, dengan daya tarik yang begitu baik kelihatannya. Tetapi saudara-saudara, itulah keadaan dunia. Semakin akhir zaman terjadi, semakin orang, saudara-saudara, tidak mempedulikan Tuhan. Nah, itu yang akan terus bertumbuh kita lihat. Tetapi di balik, di tengah itu semua, situasi ini yang ada ini, saudara, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan di balik semua ini, saudara-saudara, berkarya. Sehingga orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang, saudara, dianggap lemah, dianggap cacat, orang-orang yang dianggap oleh dunia ini kotor, Tuhan memanggil dan Tuhan bisa pakai mereka. Dan di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang ajaib, yang dahsyat untuk bisa menyelamatkan. Kalau waktu itu mereka-mereka ini adalah orang biasa yang tidak tercatat asal-usul. Artinya Tuhan tidak peduli dari mana latar belakangmu, kekotoranmu, kehancuranmu, dan dari mana, saudara-saudara, asal usul menurut manusia bobot bibit bebetmu. Di dalam tangan Tuhan semua bobot bibit bebetmu bisa dipakai, diubah oleh Tuhan dari lumpur menjadi emas, saudara-saudara, di dalam tangan kuasa Tuhan. Menjadi berlian-berlian yang berkilau, yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, bintang-bintang yang bercahaya. Ya, kalau kita sekarang bintang-bintang, kita mungkin bilang artis-artis, idola-idola yang hebat di dalam tangan kuasa Tuhan. Tetapi bukan, saudara-saudara, untuk pribadi masing-masing. Tuhan mau pakai engkau untuk kemuliaannya, membawa penyelamatan kepada dunia, membawa berita sukacita, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini kau jangan merasa lemah. Kalau engkau merasa, saudara-saudara, engkau tidak berguna, dia datang berseru seperti orang Israel. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, saudara-saudara, mengangkat mereka dan menjadikan orang-orang di tengah-tengah mereka adalah penyelamat-penyelamat. Saudara yang saya kasihi, dibutuhkan orang-orang di hari-hari ini yang sungguh-sungguh telah terbuka hati dan Tuhan berkarya di dalamnya, membawa berita keselamatan kepada dunia ini. Dan saya mau katakan, itu adalah saudara. Ada di antara saudara-saudara yang menonton ini, yang selama ini bertanya-tanya tentang hal itu, saudara-saudara, kepada Tuhan tentang dirimu. Hari ini Tuhan berkata kepada saudara bahwa ya, Tuhan yang telah menaruh semua itu dalam hatimu untuk engkau menanggapinya dan menjadi pemberita bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau merasa lemah,
engkau merasa tidak bisa, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa dari latar belakang yang tidak bisa dihormati orang. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, segala yang hina dimuliakannya dan dapat dipakainya bagi kemuliaannya. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun atas seseorang, kuasa Tuhan turun atas seseorang, tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah kebenaran ini, saudara-saudara, mengajak kita semua melihat ke dalam diri kita, bahwa di dalam diri saudara yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan, ada kuasa untuk memberitakan kebenaran kepada setiap orang. Di tengah dunia yang sedang kacau balau ini, saudara, membutuhkan juru selamat, juru damai, juru selamat yang juga adalah sumber damai, juru damai. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera kalau Kristus tidak hadir dalam hidup seseorang. Karena itu tugas kita untuk memberitakannya. Puji Tuhan, saudara-saudara, atas anugerah yang besar ini. Dan biarlah saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, kita semakin disadarkan akan anugerah Tuhan atas kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya anugerah-Mu, berkat-Mu, cinta kasih-Mu ya Tuhan, yang sedang bekerja dalam hati yang mendengar ini, bekerja dengan kuasa yang ajaib, memampukan dan memakai dengan dahsyat dalam kehidupan, memberitakan akan keselamatan daripada demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.